Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya sendiri Fitriani Bomona, Dan saya Arbil Manabila Latue. Dan saya Jidin Istinurwe. Dan saya Sofia Agarwal. Di sini kami akan membahas materi kami mengenai auditor dan dilema etika. Oke, baik. Jadi di sini saya akan membahas mengenai latar belakang. Jadi tema tentang dependensi dan etika dalam profesi akuntan memiliki pemahaman yang sangat penting dan mendalam. Jadi sorotan masyarakat terhadap profesi akuntan sangatlah besar. Dunia seperti Embron dan Wolford yang melibatkan para ahli akuntan yaitu Larry Gay 2002 dan Farshey 2003. Jadi materi selanjutnya adalah rumusan masalah. Jadi penelitian ini ingin mengembangkan hasil Seigen Fokus dan Simpaki tahun 1994 serta penelitian Douglas, Davidson, dan Schwartz tahun 2001 tentang internal auditor dalam pengambilan keputusan etis atau ethical decisions making. Jadi permasalahan yang hendak diteliti adalah bagaimanakah pengaruh pengalaman audit, komitmen profesional, orientasi etika, dan nilai etika organisasi terhadap pengambilan etis internal auditor dalam situasi dilema etika. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik pengalaman audit, komitmen profesional, orientasi etika, dan nilai etika organisasi berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis internal auditor dalam situasi dilema etika. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan masukan mengimplikasikan pengalaman audit, komitmen profesional terhadap pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama memastikan akurasi meningkatkan tata kelompok perusahaan keuangan. Yang kedua meningkatkan tata kelompok perusahaan. Yang ketiga konflik kepentingan tekanan dari manajemen. Selanjutnya adalah kajian teori, yaitu konflik audit dilema etika. Banyak pihak yang berkepentingan di dalam sebuah organisasi bisnis. Konflik di dalam sebuah audit akan berkepentingan pada saat auditor mengungkapkan informasi, tetapi informasi tersebut oleh klien tidak ingin dipublikasikan kepada umum. Selanjutnya yaitu dilema etika muncul sebagai konsekuensi konflik audit karena auditor berada dalam situasi pengambilan keputusan yang terkait dengan keputusannya yang etis atau tidak etis. Selanjutnya pengembalian keputusan etis atau ethical decision making. Keputusan etis atau ethical decision per definisi adalah sebuah keputusan yang baik secara legal maupun moral dapat diterima oleh masyarakat luas atau Trifono 1986 Janus 1991. Yang berikut, nilai etika organisasi atau corporate ethical value adalah sebuah sistem nilai-nilai etis yang ada di dalam organisasi. Sistem ini dihasilkan oleh proses akulturasi dari berbagai nilai-nilai yang ada, baik yang berasal dari di dalam maupun dari luar organisasi. Selanjutnya, pengalaman kerja auditor. Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja auditor atau Sularso dan Naim 1909, Bonner 1990, Davis 1997, Jeffrey 1992. Pengalaman auditor akan semakin berkembang dengan bertambahnya pengalaman audit, diskusi mengenai audit dengan rekan sekerja, pengawasan dan review oleh akuntan senior, mengikuti program pelatihan dan penggunaan standar auditing. Materi yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini metode penelitian terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kuesioner nilai etika organisasi. Yang kedua subjek penelitian. Yang ketiga reliabilitas pengukuran. Yang keempat validitas pengukuran. Materi yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu audit dan dilema etika adalah dua konsep yang saling terkait erat.
Audit adalah proses sistematis untuk memeriksa dan mengevaluasi informasi keuangan dan operasional suatu organisasi. Dilema etika muncul ketika audit menghadapi situasi di mana mereka harus memilih antara kepentingan pribadi atau profesional mereka dengan prinsip-prinsip etika. Singkatnya, audit dan etika dilema merupakan bagian internal dari proses akuntansi. Audit memiliki tanggung jawab untuk bertindak secara etis dan objektif dalam menjalankan tugas mereka, dan mereka harus siap untuk menghadapi dilema etika yang akan muncul